Halo juragan, kembali lagi bersama saya Diko dari Toko Deres, dan di video kali ini saya akan membahas tentang benih cabai rawit lagi. Di sini saya merekomendasikan 15 benih cabai rawit dataran rendah yang cocok ditanam di musim hujan. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke videonya juragan. Nah, benih yang nomor 15 ini ada benih maruti. Buah cabai yang dihasilkan dari maruti ini dia dapat mencapai panjang kurang lebih 6 cm, dan untuk diameternya dia dapat mencapai 1 cm. Dan untuk potensi hasil yang dapat dihasilkan oleh benih maruti ini, dia dapat berpotensi sampai 10-15 ton per hektarnya. Cabai maruti ini bisa juragan panen saat usia 80-90 hari setelah tanam. Dan untuk ketahanan penyakitnya juragan di sini tidak ada keterangan ya di kemasannya. Kemungkinan benih maruti ini memang belum tahan terhadap penyakit. Oke juragan, kita langsung next ke benih yang nomor 14. Nah, di sini benih nomor 14 itu juragan ada benih gading dari benih kita. Ini untuk kemasannya ya. Ini untuk nampak belakangnya. Panjang buah yang dapat dihasilkan benih gading ini juragan dia dapat mencapai 8 cm, dan untuk diameternya dia mencapai 1 cm. Untuk bobot per buah yang dihasilkan oleh benih gading ini dia kurang lebih dapat mencapai 3 gram untuk satu buahnya. Dan untuk usia panen di sini tertulis dia dapat dipanen saat umur 80 hari setelah tanam. Dan untuk ketahanan penyakit di kemasannya sendiri juragan tidak dituliskan. Kemungkinan memang tidak ada ketahanan penyakit dari benih gading ini ya. Oke juragan, kita langsung lanjut ke benih yang berikutnya. Nah, benih selanjutnya itu juragan ada dari cap panah merah. Untuk varietasnya di sini Rajo ya. Ini kemasan depannya ya, dan ini untuk kemasan yang belakangnya. Berat cabai yang dapat dihasilkan Rajo ini dia dapat mencapai 2-3 gram per satu buahnya. Dan tidak hanya itu juragan, ternyata benih Rajo ini dia sudah tahan terhadap layu bakteri. Di kemasan juga sudah dituliskan seperti itu. Untuk usia panennya sendiri juragan dari Rajo itu terbilang lumayan sedikit lama ya. Dia dapat dipanen saat usia 116-121 hari setelah tanam. Nah, jadi keunggulan yang Rajo ini kemungkinan di ketahanan penyakitnya juragan, tahan terhadap layu. Ini menjadi poin penting ya, walaupun dia untuk hasil buahnya memang kecil sesuai untuk jenis rawitnya ya. Ini kan rawit hijau. Kita lanjut ke benih yang nomor 12 di sini. Di sini benih nomor 12 ada dari Habanero juragan, varietasnya Lestari. Nah, untuk keunggulan dari Habanero ini sudah jelas ya juragan, dia tahan terhadap penyakit. Di sini cabai rawit Lestari ini dia sudah tahan terhadap layu fusarium pertama, dan yang kedua dia sudah tahan terhadap hama seperti trips, kutu kebul, dan tungau. Nah, di samping ketahanan penyakit yang sangat bagus ini juragan, cabai Lestari ini juga dapat berpotensi mencapai 800 gram per satu tanamannya. Untuk usia panennya, benih Lestari ini dapat juragan panen saat usia 80-90 hari setelah tanam. Keunggulan dari Lestari ini juragan, dia untuk hasil per pohonnya juga sudah bagus ya, bisa mencapai 800. Terus untuk ketahanan penyakitnya juga bagus. Oke juragan, kita lanjut ke benih yang berikutnya. Nah, tapi juragan sebelum lanjut di sini saya mau mengingatkan juragan semua nih, bagi juragan yang belum tekan tombol subscribe bisa ditekan tombol subscribe-nya, karena sayang sekali jika juragan kelewatan info menarik seperti ini ya. Jangan lupa juga klik loncengnya biar juragan tidak ketinggalan notifikasi dari Toko Deres. Benih yang nomor 11 itu ada mahkota. Untuk kemasannya ya kurang lebih seperti ini. Ini bagian belakangnya. Yang saya sukai dari benih mahkota ini juragan, dia tahan terhadap antraknos dan pictopora. Dan untuk ukuran buah dari mahkota ini dia juga sudah terbilang ya standar kalau menurut saya. Dia dapat mencapai 5-8 cm.
Untuk usia panennya, dia di sini dapat dipanen saat usia 85 hari setelah tanam. Ini untuk benih lokal ya, dia sudah tahan terhadap penyakit Phytophthora dan Anthracnose. Ini sangat membantu petani yang masih kesulitan menangani penyakit itu nih. Bisa coba ya juragan. Oke juragan, kita lanjut ke benih yang berikutnya. Di sini benih yang nomor 10 ada Manu dari Habanero lagi juragan. Nah, kalau yang Manu ini juragan, dia untuk tipe buahnya tumpul nih, sesuai di gambar ya. Ini untuk bagian kemasan yang depannya. Panjang buah dari cabai Manu ini dia dapat mencapai 4 sampai 6 cm. Dan untuk potensi hasil per tanamannya dia dapat mencapai 0,8 sampai 1 kg untuk satu tanamannya atau satu pohonnya. Nah, untuk umur panennya di sini juragan, dia dapat dipanen saat usia 85 hari setelah tanam. Dan yang lebih bagus lagi dari benih Manu ini, dia sudah tahan terhadap Anthracnose juragan. Nih, gimana juragan? Hasilnya sudah bagus dan tahan terhadap Anthracnose. Oke juragan, kita next ke benih yang nomor 9. Nah, benih nomor 9 di sini juragan masih dari Habanero lagi. Ada Poniran. Ini untuk kemasan yang depan dan ini untuk bagian belakangnya. Benih Poniran ini juragan, dia dapat menghasilkan 0,8 sampai 1 kilo per satu tanamannya. Tidak hanya itu, benih Poniran ini juragan, dia juga sudah tahan terhadap layu bakteri. Sedangkan untuk usia panennya, juragan dapat panen perdana saat usia 80 sampai 90 hari setelah tanam jika menanam benih Poniran ini juragan. Oke juragan, kita langsung ke benih yang berikutnya. Benih yang berikutnya ini juragan ada Sakagen, lagi-lagi masih dari Habanero juragan. Untuk ukuran buah yang dapat dihasilkan oleh benih Sakagen 2 ini juragan, dia dapat mencapai 3 sampai 4 cm. Hasil buah pertanamannya sendiri juga sudah cukup bagus. Di sini dia dapat mencapai 700 sampai 800 gram per satu tanamannya. Tidak hanya itu juragan, ternyata di sini Sakagen 2 juga memiliki ketahanan penyakit yang cukup banyak. Yang pertama, dia sudah tahan terhadap Anthracnose. Kedua, dia tahan terhadap layu fusarium, dan yang terakhir dia tahan terhadap Phytophthora. Sedangkan untuk usia panennya sendiri juragan, benih Sakagen 2 ini dapat dipanen saat usia 80 hari setelah tanam. Nih, jadi gimana menurut juragan, apakah bagus untuk Sakagen 2? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke benih yang berikutnya. Nah, benih berikutnya ini ada Mampiar Super juragan. Nah, untuk ukuran buah yang dapat dihasilkan oleh benih Mampiar Super ini, dia dapat mencapai 6 sampai 8 cm. Untuk umur panennya sendiri, dia dapat dipanen di kisaran umur 84 hari setelah tanam. Yang lebih bagus dari cabai Mampiar Super ini juragan, dia sudah tahan terhadap Anthracnose dan Phytophthora. Ini yang menyebabkan cabai menjadi busuk. Nah, jika juragan masih mengalami itu, bisa coba benih Mampiar Super ini. Nah, di sini masih ada 6 benih lagi juragan, jadi jangan lewatkan ya untuk 6 benih ini, karena untuk 6 benih ini dia yang paling banyak dicari di toko dress. Nah, benihnya apa? Nah, daripada penasaran, yuk kita lanjut ke benih yang berikutnya. Benih yang nomor 6 di sini dari Habanero lagi juragan. Bisa tebak untuk benihnya apa? Ya, di sini untuk benihnya sipon ya. Ini untuk kemasannya bagian depan dan ini untuk kemasan bagian 8. Ini kemasan yang 10 gram. Nah, benih sipon ini juragan, dia termasuk cabai rawit yang tahan terhadap hujan atau bisa ditanam di musim hujan. Kenapa? Karena benih sipon ini sudah tahan terhadap layu fusarium. Nah, di samping ketahanan penyakitnya, untuk potensi hasilnya di sini benih sipon dapat mencapai 800 gram per satu tanamannya. Untuk usia panennya, juragan dapat panen perdana benih sipon ini saat usia 90 hari setelah tanam.
Jadi gimana menurut juragan yang sipon ini, apakah layak masuk ke benih yang paling dicari? Oke juragan, kita langsung next ke benih yang nomor 5. Nah, benih nomor 5 ini juragan ada ori 212 nih untuk kemasannya nih. Bagian depannya dan ini untuk bagian belakangnya. Pasti sudah tidak asing ya juragan untuk benih ori 212 ini. Nah, apa yang menjadi keunggulan dari benih ori 212 ini? Untuk panjang buah yang dapat dihasilkan oleh benih ori 212 ini, dia dapat mencapai 4 sampai 5 cm ya, mungkin rata-rata di 4,5 lah ya. Dan benih ori ini juragan dapat juragan panen saat usia 90 sampai 96 hari setelah tanam. Untuk ketahanan penyakit dan potensi hasilnya juragan di kemasannya sendiri ini tidak tertera ya, cuma tertera potensi hasil tinggi dan dapat beradaptasi baik di dataran rendah. Nah, tapi juragan di samping untuk hasil potensi hasilnya tidak ada, terus untuk ketahanan penyakitnya juga tidak ada, benih ori 212 ini nyatanya paling banyak dicari juga di toko deres. Jadi menurut juragan gimana nih, yang ada pengalaman bisa komen di kolom komentar ya untuk benih ori ini ketahanan penyakit dan untuk potensi hasilnya seberapa. Oke, kita lanjut ke benih yang berikutnya. Sekarang masuk ke benih yang nomor 4. Di sini sudah ada benihnya nih, Pakem 21 dari MMT Seed. Bisa dilihat ya. Ini untuk kurang lebihnya kemasannya seperti ini. Nah, apa yang menjadi keunggulan dari benih Pakem 21 ini juragan? Panjang buah dari benih Pakem ini dia dapat mencapai 4 sampai 5 cm. Dan untuk diameternya dia kurang lebih 12 sampai 16 mm. Dan cabai dari MMT ini juragan dia sudah toleran terhadap virus seperti yang ada di kemasan nih, bisa dilihat ya. Dia sudah tahan terhadap virus. Nah, tapi untuk virus yang lebih jelasnya di sini tidak dijelaskan juragan, dan untuk potensi hasilnya pun juga begitu. Mungkin ada beberapa juragan yang pernah mencoba benih ini, bisa komen di kolom komentar ya, kita berbagi pendapat tentang benih Pakem 21 ini. Oke juragan, kita masuk ke yang 3 besar nih. Di sini benih nomor 3. Benih nomor 3 ada viral. Nah, ini sudah sangat familiar ya di kalangan petani. Siapa sih petani cabai yang tidak tahu benih viral ini? Untuk keunggulan dari benih viral ini juragan, dia sudah tahan terhadap antraknos. Nah, antraknos ini juragan ini yang menyebabkan buah cabai menjadi busuk. Untuk potensi hasil dari viral ini juragan, dia kurang lebih dapat mencapai 0,6 sampai 0,7 kg. Tapi untuk hasil yang lebih saya rasa juga masih bisa jika juragan menanam benih viral ini. Dia dapat dipanen saat usia 90 hari setelah tanam. Nih sudah jadi unggulan para petani ya. Beberapa petani memang masih memakai benih viral ini. Oke juragan, kita langsung lanjut ke benih yang berikutnya. Benih nomor 2. Di sini ada kaliber dari Wijitani. Ini kemasannya, yang mau lihat kemasannya ini yang belakangnya. Panjang buah dari benih kaliber ini juragan dia dapat mencapai 4 sampai 5 cm. Untuk umur panennya sendiri di sini dia dapat dipanen saat usia 95 sampai 100 hari setelah tanam. Nah, di kemasannya sendiri juragan dia tidak tertulis tahan terhadap penyakit, dan untuk potensi hasilnya pun juga sama. Nah, jika juragan penasaran nih dengan hasil dari kaliber ini, bisa tonton video yang ini. Nah, nanti di sana sudah ada hasil buahnya, pohonnya seperti apa, silahkan bisa ditonton. Nah, oke juragan, kita next ke benih yang nomor 1 nih di puncaknya. Benih nomor 1 ini juragan ada New Maruyong dari MMT Seed. Hasil buah dari New Maruyong ini dia berukuran 7 sampai 8 cm ini untuk panjangnya. Benih New Maruyong ini juragan dia juga sudah tahan terhadap
layu bakteri dan virus kuning, tapi tidak menutup kemungkinan tanaman ini masih terserang virus kuning. Nah, tapi juragan di sini terserangnya dia kemungkinan sedikit, tidak banyak seperti yang biasanya. Misal nih juragan menggunakan benih lain, biasanya terkena penyakit kuningnya 50%, dan jika juragan memakai benih New Maruyong ini kemungkinan hanya 10-5% saja yang terkena penyakit kuning. Nah, dan untuk hasil perbuahnya sendiri juga sangat banyak juragan. Dia bisa satu tangkai itu bisa double-double ya, ada yang 2 buah dan ada yang 1 buah juga. Nah, dan untuk umur panennya juga juragan di kemasan memang tidak tertera. Mungkin ada beberapa juragan yang pernah menanam New Maruyong ini bisa komen di kolom komentar ya. Untuk New Maruyong, untuk ketahanan penyakitnya apa, umur panennya berapa, kisaran, dan potensi hasilnya itu berapa. Saya rasa untuk New Maruyong ini juga sangat bagus untuk hasilnya karena buahnya sangat lebat ya juragan. Nah, di sini saya tarik kesimpulan ya, jika juragan mencari cabai rawit yang runcing dan merunduk, juragan di sini bisa pilih antara New Maruyong, Sipon, atau Viral. Untuk rawit merah yang menghadap ke atas, di sini juragan bisa pakai Sakagen 2. Nah, dan jika juragan di sini mencari ujung buahnya yang tumpul tidak meruncing, di sini juragan bisa pakai Ori 212 atau juga bisa pakai Kaliber. Dan yang terakhir itu juragan bisa pakai, sebentar saya pilihkan ya. Juragan bisa pakai ini nih, yang Manu. Nah, jadi dipilih sesuai kebutuhan juragan saja ya, mau yang seperti apa dan sesuai keinginan dari juragan. Untuk benihnya seperti biasa bisa juragan dapatkan di tokodres.com. Untuk linknya saya taruh di deskripsi atau bisa langsung klik yang ini di atas ini ya. Nanti diklik saja langsung diarahkan ke tokodres.com. Nah, kurang lebih seperti itu saja juragan tentang 15 benih cabai rawit yang bisa juragan tanam di dataran rendah saat musim hujan. Semoga dari 15 benih tadi ada yang cocok untuk juragan. Nah, atau sekarang juragan sudah menanam cabai, bisa komen di bawah kalau semisal varietasnya itu ada yang dari 15 sampai nomor 1 tadi. Baik juragan, sekian video dari saya dan sampai ketemu di video berikutnya.